Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Dusklau, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Pada sesi diskusi 7 ini, untuk mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Adapun topik diskusi adalah gender dalam pendidikan dasar bagian kedua. Materi diskusi yaitu saya akan menganalisis artikel ilmiah terindeks SINTA atau Scopus yang berkaitan dengan isu gender. Pada pokoknya adalah saya akan membahas bab pendahuluan, yaitu rumusan masalah, dan bab hasil dan pembahasan. Dasarnya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, buku materi pokok MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Ketiga adalah artikel penelitian yang berjudul Gender Stereotypes in Science Education Resources, a Visual Content Analysis tahun 2016 oleh Kerkhoven dan kawan-kawan. Tanggapan diskusi berikut dapat saya analisis gender dalam pendidikan dasar melalui artikel Gender Stereotypes in Science Education Resources, a Visual Content Analysis, atau stereotip gender dalam sumber daya pendidikan sains, sebuah analisis konten visual. Berikut analisisnya. Yang pertama, analisis artikel penelitian ini difokuskan pada bab pendahuluan, khususnya rumusan masalah. Adapun latar belakang masalah artikel penelitian tersebut adalah ketidakseimbangan gender yang sangat tinggi pada sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Yang mendominan tenaga kerja adalah pria. Dalam artikel ini, hipotesisnya bahwa penyebaran stereotip gender pria sejak awal atau sejak usia dini, terlebih pada lingkungan sekolah, kurangnya minat anak perempuan terhadap sains, dan rendahnya jumlah wanita di bidang STEM yang merupakan penyebab utama pada latar belakang masalah penelitian ini.
Berikut rumusan masalahnya adalah apakah sumber daya pendidikan sains SD mengandung visual bias gender? Menurut saya, rumusan masalah tersebut memfokuskan pada penentuan sumber daya pendidikan sains di SD yang terkandung visual bias gender. Dalam artikel ini, rumusan masalah tersebut dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan masalah yang menekankan pada perhitungan total jumlah pria dan wanita dewasa, serta anak laki-laki dan perempuan yang digambarkan dalam visual, pencatatan profesi sains, dan guru, dan aktivitas eksperimen dan mengajar dari setiap orang yang digambarkan, serta perbandingan proporsi pria dan wanita dalam peran-peran untuk mengidentifikasi terdapat tidaknya representasi yang stereotip. Kedua, analisis artikel penelitian pada bab hasil dan pembahasan. Adapun hasil pada bab tersebut dapat saya analisis sebagai berikut. Pertama, representasi secara keseluruhan, yaitu pria dan wanita. Kedua, analisis artikel penelitian pada bab hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil. Penelitian tersebut meliputi pertama, representasi secara keseluruhan, yaitu pria dan anak laki-laki lebih banyak ditampilkan secara keseluruhan daripada wanita dan anak perempuan. Kedua, profesi yang stereotip. Terdapat perbedaan signifikan yang mendukung stereotip gender dewasa, yaitu pria secara signifikan lebih banyak digambarkan dengan profesi sains 75% daripada wanita 25%. Sedangkan wanita secara signifikan lebih banyak digambarkan sebagai guru daripada pria. Aktivitas yang ketiga, aktivitas anak-anak yang seimbang, yakni untuk menemukan adanya bias gender yang signifikan pada anak-anak dengan jumlah anak laki-laki dan perempuan yang digambarkan, melakukan aktivitas ilmiah seperti eksperimen, aktivitas, dan hands-on adalah seimbang. Adapun pembahasannya meliputi 1. Konfirmasi stereotip dewasa. Hasil penelitian artikel mengkonfirmasi bahwa sumber daya pendidikan sains online untuk sekolah dasar memperkuat stereotip gender dewasa dengan pria sebagai ilmuwan dan wanita sebagai guru. Kedua, implikasi pendidikan. Peneliti artikel tersebut menekankan bahwa bahkan jika representasi stereotip dan wanita di bidang sains adalah cerminan dari realitas distribusi gender saat ini, tujuan pendidikan seharusnya adalah untuk mencapai representasi yang lebih seimbang. Ketiga, pentingnya keseimbangan. Keseimbangan representasi visual sangat penting karena dapat mempengaruhi perkembangan pandangan anak tentang peran gender dan dapat menyebabkan anak perempuan kurang tertarik pada karir sains. Keempat, pengecualian anak-anak. Dalam pembahasan ditemukan menunjukkan tidak ada bias gender pada anak-anak yang digambarkan sebagai sedang aktivitas bereksperimen. Sedikit berbeda dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa meskipun representasi peran dewasa masih stereotip,
penggambaran anak-anak dan aktivitas sains cenderung lebih berimbang. Kelima, perlu tindakan. Disimpulkan bahwa artikel penelitian tersebut menyoroti perlunya perubahan dalam sumber daya pendidikan sains untuk menciptakan representasi yang seimbang dan inklusif gender yang merupakan langkah awal untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa pria maupun wanita dapat berprofesi di bidang sains. Usul saran ataupun kritik dengan lapang dada saya terima untuk upaya perbaikan yang positif. Kedua, mohon Bapak Ibu, teman-teman, subscribe, like, komen, dan share video saya pada channel YouTube Jeffrey Dus Club. Demikian analisis saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.